Saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa apabila bertemu dua orang lalu ia berjabat tangan, maka diampuni dosa-dosa mereka sebelum mereka berpisah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengandung penjelasan, pengertian, dan memberikan pemahaman kepada kita bahwa begitu pentingnya kita menghubungkan tali persaudaraan, tali silaturahmi, sehingga tercipta hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antara kita sesama manusia. Yang menjadi pembahasan kita, saudara-saudara sekalian, yaitu yang sering terjadi perbedaan pendapat di antara kita umat Islam, yaitu masalah bahwa ada yang menganggap atau ada sebagian kita yang menganggap bahwa berjabat tangan sesudah sholat itu adalah hal yang bid'ah, dan adapun yang beranggap bahwa berjabat tangan sesudah sholat itu adalah hal yang baik. Kedua pendapat ini, saudara-saudara sekalian, harus kita cermati dengan baik. Pendapat yang mengatakan bid'ah karena mereka mengatakan bahwa tidak ada contoh, tidak ada dalil untuk berjabat tangan sesudah sholat. Hal ini dipahami karena mereka memiliki pendapat tersendiri. Jadi apabila dasar itu yang kita pakai, ya memang benar tidak ada dalil yang langsung memerintahkan kita bersalaman sesudah sholat. Oleh karena itu ya kita tidak boleh mendebat mereka atau menentang pendapat mereka, karena itu adalah pendapat yang harus dihormati. Kita harus menjaga persaudaraan kita sesama muslim. Kedua, ada juga pendapat bahwa bersalaman sesudah sholat itu adalah hal yang utama, hal yang mulia, dan hal yang baik. Pendapat ini, saudara-saudara sekalian, berkenaan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tentang pentingnya kita membiasakan atau menjadikan diri kita terbiasa untuk berjabat tangan kepada sesama saudara kita, khususnya kepada sesama umat Islam. Hal ini kalau kita pikirkan memang sangat bermanfaat karena membina silaturahmi, membina persaudaraan, membina perkenalan, dan semua itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian, saudara-saudara sekalian? Menurut pendapat ini ialah yang salah apabila di dalam sholat kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sholat. Umpamanya kita sedang sholat langsung kita bersalaman, jelas hal itu adalah perbuatan bid'ah, perbuatan terlarang, dan membuat kita berdosa dan sholat kita batal. Hal itu masuk akal dan sangat benar. Namun kita tidak boleh menyalahkan atau menganggap pendapat terdahulu salah. Kita harus saling menghargai. Jadi yang menjadi solusinya adalah apabila kita memahami bahwa orang di samping kita apabila sholat dia tidak
terbiasa atau tidak menyukai kalau kita bersalaman atau berjabat tangan dengannya, maka kita yang harus mengalah dan untuk tidak berjabat tangan dengan mereka. Namun di antara kita yang terbiasa bahkan menyukai atau mengutamakan bersalaman, maka kita tetap melakukan untuk bersalaman di antara kita sesudah sholat. Karena inilah cara pandang terbaik kita dalam menyikapi hal tersebut, karena masing-masing memiliki pendapat yang dia yakini dan kita yakini. Kedua, saudara-saudara sekalian, pendapat tentang berjabat tangan kepada seorang wanita yang bukan mahram, artinya orang yang tidak ada, orang yang tidak termasuk dalam keluarga terdekat kita, artinya orang-orang yang tidak diharamkan untuk dinikahi. Jadi orang pendapat ini berbagai macam pendapat dan juga kita harus menghormatinya. Ada yang berpendapat bahwa haram berjabat tangan dengan orang yang bukan mahram kita. Ini disebabkan karena mereka berpendapat bahwa akan ada perintah dari Rasulullah SAW untuk melakukan hal tersebut. Pendapat ini juga kita tidak boleh persalahkan karena sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ada juga pendapat saudara-saudara sekalian di sebagian ulama kita bahwa berjabat tangan dengan orang-orang yang bukan mahram tidaklah menjadi haram, disebabkan apabila kita berjabat tangan dengan mereka tidak didasari dengan nafsu, tidak didasari dengan kesukaan, artinya kesukaan yang memancing gairah birahi. Kita berjabat tangan semata-mata karena untuk persaudaraan, untuk saling kenal mengenal, untuk saling dekat menghubungkan tali silaturahmi. Hal ini juga tentu tidak bisa kita persalahkan karena kita dilarang untuk berjabat tangan memang semata-mata karena jangan sampai birahi kita terpancing kepada hal tersebut. Namun apabila kita melakukannya semata-mata untuk persahabatan, persaudaraan, menjaga silaturahmi, itu hal yang baik dan memiliki keutamaan. Karena Rasulullah SAW memang menganjurkan kita untuk menjaga silaturahmi dengan baik di antara kita. Demikianlah saudara-saudara sekalian, kajian kita tentang keutamaan dan bagaimana kita menyikapi pendapat yang berkembang tentang hukum berjabat tangan dalam situasi-situasi tertentu. Jadi kita terserah kita pada keyakinan kita masing-masing. Kita tidak boleh menyalahkan yang lain dan menyalahkan yang satu dengan yang lainnya dan membanding-bandingkannya. Kita jalani sesuai keyakinan kita. Karena saudara-saudara sekalian, ada dua amalan yang sangat utama untuk kita bisa berhubungan dengan baik sesama manusia kita. Yang pertama adalah murah senyum atau kita memberi senyuman kepada saudara-saudara kita, itu adalah suatu sedekah yang besar dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kedua, kita berjabat tangan. Dan yang ketiga, menyebarkan salam
Assalamualaikum. 3 hal ini adalah suatu yang sangat baik. Ucapan salam tentu membawa angin segar kepada sesama kita orang Islam. Kedua, berjabat tangan semakin mempererat hubungan persaudaraan kita, dan senyum menandakan bahwa hati kita terasa damai di tengah-tengah saudara kita, di tengah-tengah seluruh manusia. Demikianlah saudara sekalian kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga persaudaraan kita sesama umat Islam, persaudaraan kita sesama manusia terjalin dengan baik. Amin 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 ya rabbal alamin.